Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya berharap semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Iman kepada malaikat-malaikat Allah merupakan rukun iman yang nomor 2 dari rukun iman. Berikut ini akan saya jelaskan tentang pengertian malaikat, makna iman kepada malaikat, sifat dan kriteria malaikat, jumlah malaikat, nama-nama malaikat, tugas malaikat, keberadaan malaikat, dan manfaat iman kepada malaikat. Kompetensi dasar yang harus kita mampu pada pertemuan kali ini adalah memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Pengertian malaikat, malaikat dijadikan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan untuk selalu taat melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah letih dan tidak pernah tidur selamanya, serta tidak pernah lupa terhadap tugas-tugasnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya mereka tiada mempunyai rasa angkuh, sombong untuk menyembah, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 19-20. Makna iman kepada malaikat Allah: meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak dapat diindera dengan alat indera manusia. Meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah dan tidak boleh disembah. Meyakini bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus dan tugas-tugas tertentu. Sifat-sifat malaikat, kriteria malaikat: mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak mengantuk, tidak berjenis kelamin.
tidak perempuan, tidak laki-laki berarti. Ya tidak khunsa, tidak ada jenis kelaminnya. Bukan berarti tidak laki-laki tidak perempuan, tidak berjenis kelamin. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membangkang perintah Allah. Dapat berubah wujud seperti manusia atau menjadi apapun yang dikehendakinya atas izin Allah. Tidak pernah berbuat dosa karena mereka tidak mempunyai nafsu, keinginan. Tidak pernah letih dalam beribadah. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah sambat. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Selalu mendengar dan selalu taat. Jumlah malaikat banyak, tidak ada yang bisa mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara mereka yang wajib diketahui beserta nama dan tugasnya ada 10. Antara lain malaikat Jibril, malaikat Nakir, malaikat Mungkar, malaikat Atid, malaikat Raqib, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Malik, malaikat Ridwan. Tugas malaikat, nama-nama dan tugas malaikat. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail membagi rezeki, mengatur cuaca, mengatur curah hujan, mengatur peredaran siang dan malam, mengatur perputaran tata surya dan sebagainya. Nah, malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Meniup sangkakala 2 kali. Yang pertama tanda hari kiamat, hancurnya seluruh alam semesta. Kemudian semua makhluk hancur binasa. Kemudian Allah akan membangkitkan semua manusia, mulai Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, dengan pertama kali membangunkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, yaitu tanda kebangkitan dari alam kubur, untuk mempertanggungjawabkan semua amal ibadah perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Jika ada orang meninggal dunia, jika ada hewan-hewan mati, maka itu tugasnya malaikat Israel. Malaikat Raqib mencatat amal baik manusia, mengawasi perbuatan baik manusia, kemudian dicatat. Malaikat Atid sebaliknya mencatat, mengawasi amal yang jelek. Malaikat Mungkar dan Nakir, 2 malaikat yang tugasnya menanya di alam kubur. Kemudian malaikat Malik, malaikat menjaga neraka, malaikat Ridwan, malaikat menjaga surga. Manfaat beriman kepada malaikat, semakin meyakini kebesaran, kekuatan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepadanya karena telah menciptakan malaikat untuk membantu kehidupan dan kepentingan manusia dan jin. Menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena mengetahui ibadah para malaikat. Merasa takut bermaksiat karena meyakini bahwa berbagai tugas malaikat seperti mencatat perbuatannya, mencabut nyawa dan menyiksa dinar di neraka. Cinta kepada malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena mereka selalu membantu dan mendoakan kita. Cara menerima keberadaan malaikat Allah. Saat kita takut dan ingat kepada Allah, karena ada malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita dan akan dibalasnya. Jika kita melakukan suatu perbuatan, maka kita harus ingat bahwa semua perbuatan yang kita lakukan, baik tersembunyi maupun terang-terangan, pasti dicatat, diawasi oleh Allah melalui malaikat. Gemar melakukan perbuatan terpuji yang didoakan oleh malaikat.
banyak mengingat kematian. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat gaib, selalu taat dan patuh pada Allah. Malaikat tidak mempunyai keinginan apapun yang bersifat fisik maupun material. Mereka menghabiskan waktu siang dan malam untuk mengabdi kepada Tuhan. Malaikat diciptakan dari cahaya, tidak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak maka malaikat dapat dilihat oleh manusia. Malaikat selalu menampakkan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul. Untuk level manusia biasa seperti kita, jarang orang bisa melihat penampakan malaikat. Malaikat tidak sembarangan menampakkan diri. Anehnya banyak orang mengaku-ngaku pernah melihat malaikat. Bahkan beberapa di antaranya berhasil mengambil gambar atau rekaman penampakan malaikat. Namun sebaiknya Anda tidak langsung percaya dengan gambar atau rekaman tersebut. Ada beberapa perkiraan yang berkaitan dengan penampakan ini. Boleh jadi itu benar-benar malaikat. Namun bisa saja itu bukan malaikat tetapi penampakan makhluk Allah yang lain. Misalkan setan atau jin, atau parahnya gambar atau video tersebut hanya rekayasa atau hoak. Berikut ini adalah rekaman yang dianggap orang sebagai penampakan malaikat. Rekaman yang dianggap sebagai penampakan malaikat ada di Kanada, terjadi tahun 2007. Sebuah rekaman tertangkap kamera CCTV memperlihatkan benda putih melayang-layang dan berubah bentuk. Ini diyakini sebagai malaikat. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 4 pagi. Makhluk itu melayang-layang kurang dari 2 menit dan tidak ada satupun orang melihatnya. Pada tanggal 27 November 2007, seorang pria bernama Pedro Avila. Secara tak sengaja pria ini melihat suatu pemandangan di langit yang tak biasa ia lihat. Kemudian pria ini mencoba merekam objek di langit tersebut dalam format video di kota Meksiko. Evaluasi akhir pembelajaran. Kalian pelajari di buku panduan Al-Qalam atau buku siswa yang sudah dibagikan oleh ibu guru, kemudian nanti ditulis di dalam buku tulis. Apa arti iman kepada malaikat? Berapa jumlah malaikat Allah? Jelaskan tugas pokok malaikat. Tunjukkan sikap yang menunjukkan iman kepada malaikat. Jelaskan manfaat iman kepada malaikat. Sementara cukup itu anak-anak. Kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita membaca surat Wal Asri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah ia padaku ketika aku membutuhkannya, dan jangan kau buat aku lupa padanya, hai Tuhan yang beralam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.